Halo, perkenalkan, nama saya Rodi Safi Zaidan. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk detik.com. Ya, di sini saya sudah saya tampilkan di sini. Ya, di sini adalah tampilan yang akan kita buat. Ya, di sini ada headernya di sini, lalu ada berita utamanya, lalu nanti di sini ada recycle view. Nah, di sini juga ada beberapa button. Tanpa basa-basi, kita langsung mulai saja untuk membuat layout pada activity main. Ya. Oke. Ya, ini adalah activity main kita memakai constraint layout. Memakai constraint layout di sini, ya. Di Kotlin ada beberapa cara untuk membuat layout. Ada beberapa cara ya. Ada memakai constraint layout, bisa relative layout, bisa pakai linear layout. Dan itu semua bisa dipakai dan terserah pakai yang mana saja bisa. Oke, di sini kita memakai constraint layout, ya. Di sini kita memakai width-nya match, lalu height-nya juga match parent. Lalu di header sini, ya di header kita memiliki header image view ya, image view yang sini untuk detik.com. Dan untuk logo ini, ya kita bisa download di internet, ya. Setelah kita download di internet, usahakan cari yang PNG ya. Lalu setelah kita download dari internet, cari yang PNG biar bagus kayak gitu kan. Lalu kita langsung copy saja. Copy saja lalu paste di drawable di sini. Ya. Kalau bisa sebelum kita copy paste namanya sudah kita ganti. Namanya sudah kita ganti dengan nama yang mudah untuk kita pahami. Misal di sini saya memakai nama di sini logo detik. Ya. Jadi setelah saya download, saya rename dulu namanya, baru saya copy paste di dalam sini ya. Namanya adalah logo detik. Nah, ini. Oke. Lalu di situ di image view ini kita memanggil di sini ya, memanggil gambar logo detik. Lalu kita tentukan panjang dan lebarnya di sini. Start ya, start tuh dari kiri di sini ya, start tuh di sini, start, end itu ini ya. Jadi start di sini kita kasih 16 dp, lalu topnya juga kasih jarak dia 16 dp. Lalu di sini start to startnya parent, top to topnya parent juga ya. Oke, setelah kita membuat logo di sini, kita ingin membuat sebuah logo search di sini, lalu membuat sebuah logo untuk profile. Ya, untuk membuat logo search kita butuh satu image view lagi di sini, ya. Satu image view dengan width-nya kita kasih 30 dp, height-nya juga 30 dp, margin start-nya juga 166. Ya, margin start ini ya, ini sudah ada di sini ya, udah kelihatan ya. Sorry 116 ya, 116. Ya, jadi dia berjarak dari sini ke sini itu jaraknya 116. Lalu kita kasih margin top dia ya, dari atas, dari yang top sini sampai dia tuh kita kasih jarak 20. Nah, untuk logo yang seperti ini ya. Untuk logo seperti ini kalian tidak perlu download dari internet. Kalian bisa pakai dari library yang sudah disediakan oleh Kotlin. Nah, dari drawable ini bagaimana cara ngambil dari logo-logo tersebut? Kita bisa ke drawable ini lalu klik kanan atau double klik. Lalu di sini kita cari vektor asset. Nah, di vektor asset ini sudah banyak disediakan. Kita tinggal cari aja di clip art sini. Nah, di clip art ini kita terserah. Nah, ini udah muncul banyak sekali logo yang bisa kita gunakan, ya. Bebas kita gunakan. Misal kayak tadi kita cari search ya. Search. Nah, sudah seperti ini search. Ya, kita oke. Nah, biasanya saya merubah, saya rename dulu namanya supaya dia supaya kita nggak ribet ya.
nyarinya. Jadi kita langsung aja bisa search kayak gini bisa. Nah, langsung di sini langsung next, lalu di sini finish. Ya udah selesai. Dan logo itu nanti dia letaknya di drawable. Kita tinggal panggil aja di sini drawable, add drawable, lalu kita panggil logo yang sudah kita bikin. Lalu di sini juga kita kasih start to end-nya, apa namanya, start to end ya. Jadi kita kasih tahu bahwa dia itu setelah apa namanya, si logo detik ini tapi nyamping ya, lalu top to top juga parent di sini. Nah, setelah kita membuat logo search, kita ingin membuat sebuah logo profile di sini. Nah, untuk membuat logo profile ini apa namanya? Coba logo profilenya. Nah, untuk membuat logo profile ini person di sini. Nah, sebenarnya logo profilnya seperti ini ya. Dia memanjang, tidak bulat ya, tidak bulat, dia memanjang kayak gini. Nah, tapi gimana caranya? Tapi di sini kita bikin dia bulat. Ya gimana caranya? Kita bisa akalin dia, Kita bisa akalin kayak gini. Kita memakai sebuah widget yang bernama card view. Ya, kita panggil card view di sini. Lalu kita kasih warp content untuk width-nya, head-nya juga warp content, layout margin-nya, ya margin di dalam sini ya. Margin ini kita kasih 16. Nah, corner radius ini. Nah, ini yang membuat dia menjadi lingkaran. Nah, corner radius ini kita kasih 400. Lalu bottom-bottomnya dari si detik ini ya. Bottom-bottomnya dari detik, n parent terus top to topnya dari detik lagi. Ya. Nah, baru setelah kita membuat sebuah widget sini card view, kita panggil di dalamnya sebuah foto tadi ya, foto yang sudah kita 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 download di internet lalu kita masukkan ke drawable. Sama aja seperti tadi kita masukkan logo detik. Oke. Sini kita sudah memasukkan, kita kasih juga di sini width dan height-nya kita kasih 40 aja biar dia seimbang. Oke, udah. Nah, di sini cut view sampai sini. Setelah itu sudah. Nah, di dalam sini di dalam constraint ini kita juga membuat sebuah linear layout ya. Nah, linear layout ini kita gunakan untuk membuat ini menu yang di atas ini. Ya, caranya gampang. Kita buat linear layout. Width-nya kita pakai match, lalu height-nya kita pakai wrap. Kita kasih margin start juga, lalu kita kasih margin top. Nah, ini ini yang penting jika kita memakai sebuah linear layout, karena linear layout itu punya dua ya, dia bisa horizontal, dia bisa vertikal. Nah, kita pakai dia di sini horizontal karena kita ingin dia tuh menyamping. Ya, kalau misalnya kita mau memakai linear layout yang ke bawah, berarti nanti kita pakainya vertikal. Di sini start to start-nya parent, lalu top to bottom-nya kita di sini mengambil dari si detik ini tadi. Ya, jadi kita mengarahkan kalau linear layout ini berada di bawah logo detik. Ya, seperti itu. Oke, di dalam linear layout kita membuat sebuah text view. Ya, di sini kita kasih text view, kita kasih warp content ya. Biasa kalau text view kita kasih warp aja karena biar menyesuaikan dari lebar teks tersebut, lebar dan panjang teks tersebut. Margin saatnya kita kasih 10, topnya kasih 14. Nah, kita kasih teks sini ya, terbaru di sini. Lalu kita kasih color. Nah, pakai hex code di sini. Lalu text size-nya berapa? Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk satuan besar ya, satuan ukuran biasanya yang biasa kita pakai di Kotlin adalah DP ya. Tapi untuk teks kita dianjurkan untuk memakai SP. Ya, ini Kotlin yang menganjurkan kita untuk memakai dia SP. Lalu kita kasih text style-nya bold di sini. Oke, sudah membuat satu kita buat saja, kita copy paste saja yang sudah kita buat tadi, ya.
Lalu kita bikin tadi ya terbaru, berita utama, hashtag antar semangat, most popular, dan ini bebas. Oke, sampai sini. Nah, sambil linear layout sudah. Nah, baru kita berlanjut ke bawahnya, kita membuat sebuah seperti card view untuk apa namanya? Bukan card view, seperti ya dia membuat seperti highlight berita yang paling genting seperti itu dalam sebuah aplikasi, ya. Nah, di sini kita sebelum membuat sesuatu, sebelum kita melanjutkan, di sini kita membungkus mereka-mereka ini dengan sebuah namanya scroll view agar nanti konten yang di dalam scroll view ini bisa di scroll karena kita ingin si detik ini logo-logo yang di atas ini ya itu tidak bisa di scroll. Jadi kita ketika di scroll yang scroll itu cuma yang bawahnya aja, yang atasnya itu nggak ke scroll ya. Setelah kita nge-scroll, kita kasih ukuran juga di sini, ukurannya berapa, match parent, kita kasih wrap parent untuk headnya, topnya kasih 10, paddingnya kasih 10, ininya end to end-nya parent, start to start-nya parent juga. Nah, top to button ini kita menggunakan ini ya, kita ID-nya dari si menu tab. Menu tab tuh yang si ini nih. Menu tab tadi mana ya menu tab? Nah, dari sini nih. Ya, jadi kita menempatkan bahwa si scroll view itu berada di bawah menu tab. Oke, sudah. Nah, dalam scroll view kita bikin constraint. Kita bikin constraint, kasih ukuran juga. Kita kasih match parent buat width-nya, height-nya kita kasih wrap, padding-nya kita kasih 10 dp. Ya, lalu kita membuat di sini card view, ya, ini ya. Ini kita kasih card view. Ya, kita kasih ID, jangan lupa. Nah, kita kasih web content juga untuk width dan height-nya kita kasih web content. Nah, corner radiusnya ya, biar deng kelengkung di pojok-pojoknya ini supaya bagus ya, supaya keren kelihatannya. Itu kita kasih radiusnya 16 dp, lalu end to end-nya parent, start to start-nya parent, top to top-nya parent juga. Nah, lalu setelah kita menambahkan widget tadi ya, di dalam constraint kita tambahkan lagi widget card view. Di dalam card view kita memiliki image ya, image yang gede ini. Ya, kita kasih width-nya match parent, height-nya 280. Dan ini optional, semua tergantung sama kalian. Nah, lalu kita kasih content description, lalu kita scale type di sini. Scale type-nya juga bebas. Misal kita bisa pilih nih di sini. Scale type-nya bisa kita kasih center. Nah, dia seperti itu. Ini bebas, terserah kalian mau pakai apa, banyak pilihannya. Nah, lalu di sini seperti biasa ya kita panggil gambarnya di sini dari Drawable sama copy paste juga kita taruh di sini. Ya. Oke, kita lanjut nah setelah kita tadi memakai sebuah card view, widget card view, kita juga memakai linear layout. Di dalam card view kita bikin lagi sebuah linear layout. Nah, kali ini yang tadi kita sudah jelaskan kalau di sini kita memakai horizontal, nah di sini kita memakai vertikal. Oke. Sudah, kita kasih background warna biru biar dia warna biru kayak gini. Ya. Kita kasih padding juga biar rapi kelihatannya. Lalu kita tambahkan di sini text view, ya kasih ID, di ini match, ini wrap. Nah, terus kita kasih teks ya. Ini hanya dummy ya sebenarnya, hanya dummy. Oke. Hanya dummy. Lalu di sini kita kasih color, kita kasih size, kita kasih bold. Lalu di bawahnya kita kasih text view lagi, kita kasih ya sama aja ya, tapi ukurannya kita kecilin. Nah, setelah kita selesai, kita tutup dengan tutup ya, selesai di linear layout. Lalu kita juga sudah selesai di card view udah. Jadi card view sampai sini aja. Nah, setelah card view kita kan ingin memakai rescale view. Nah, setelah kita tutup dengan card view di sini, baru kita bikin sebuah recycle view di sini. Ya, width-nya match, height-nya juga kita pakai wrap. Lalu margin top-nya 8. Margin top-nya 8. Top-nya 8, button-nya 140. Ya, di sini bottom parent, end to end-nya parent juga, start to start parent. Oke. Nah, itu untuk membuat sebuah recycle view. Ya. Sudah. Nah, setelah membuat recycle view,
Nah, kita tuh constraint-nya, kita juga scroll view-nya. Nah, baru di sini terakhir kita membuat sebuah button. Karena yang tadi sudah saya, nah karena di sini, nah kita punya button ya di sini ya. Nah, kita ingin membuat button. Nah, di sini kita button, ya kita buat seperti ini. Kalian ikutin saja, ya. Saya juga nanti akan sediakan source code-nya di bawah. Kalian bisa cek di menu deskripsi. Nah, lalu di sini kita memanggil sebuah app menu. Ini app menu di sini. Kita control klik atau command klik di sini. Nah, di sini kita bisa menjelaskan apa saja sih yang akan menjadi isi dari navigasi kita. Ya, di sini kita punya home, ya, home. Nah, di sini kita cukup menjelaskan, kita cukup membuat ID, membuat title, lalu membuat ikonnya saja di sini. Ya, jadi nggak perlu ribet-ribet, ya. Jadi kita tinggal, nah untuk icon-iconnya di sini sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa ambil di vector asset di sini di library Kotlin sendiri. Itu sudah sangat lengkap, sudah lumayan lengkap. Ya di sini, nah di sini ada home, ada layanan, ada kategori sama video. Kita jelaskan juga apa namanya, ininya apa sih, iconnya. Ya nanti ketika di run dia akan seperti ini. Ya dia akan seperti ini. Ya. Oke, sudah. Lalu setelah kita, oh iya cara membuat menu tadi ya, saya lupa menjelaskan. Sebelumnya ini tidak ada ya, dia ada di folder menu sini, dia sebelumnya tidak ada. Kita ke resource, nah kita ke new di sini. Nah kita membuat sebuah eh, Android resource directory. Nah di sini kita tulis menu. Lalu di sini value-nya kita cari juga yang menu, lalu oke. Ya barulah dia terbentuk yang ini. Nah, baru nanti kita bikin file baru di dalam menu, nanti kita bikin menu resource file. Nah, baru kita kasih di sini menu bottom. Nah, baru kita bikin yang kayak tadi ya, kita bikin item-item yang akan kita panggil, yang akan kita tambahkan di tombol navigasi yang di bawah. Oke, main menu sudah selesai. Main activity sudah selesai. Kita ke activity detail ya di sini. Ya, kita lihat di sini ini adalah tampilan. Sorry. Nah, ini adalah tampilan untuk detail kita. Ya, saya jelaskan lagi. Di sini kita memakai constraint sama, ya, memakai width-nya match, height-nya juga match. Lalu di dalam constraint kita buat constraint lagi, kita bungkus dengan constraint lagi, ya, untuk atasnya ini aja ya. Nah, ini kita kasih ID namanya layout header. Kita bisa singkat lay header. Lalu kita kasih sini match, kita kasih wrap juga. Lalu sini start to setnya parent, top to topnya parent. Lalu di sini image view-nya, di sini kita kasih image parent 30 dp, kasih description juga. Nah di sini scale type-nya sama yang seperti yang tadi, kita bisa ganti-ganti di sini. Lalu kita panggil gambarnya di sini. Kita panggil dari durable sama seperti yang tadi, copy paste saja. Lalu di sini ya, kalian ikutin aja sisanya yang ini. Oke, terus nah setelah kita membuat image, kita ingin memunculkan sebuah tombol back ya. Nah, ada tombol back di sini kecil. Ya, mungkin saya tadi membuat warna hitam ya. Mungkin kalian yang di rumah bisa membuatnya menjadi warna putih. Caranya gampang tadi ya, kita vector asset. Nah, ketika color ini kalian bisa ganti colornya ke putih kayak gini. Nah, hashnya FFF ya. Nah, baru kalian nanti next itu bisa ya. Karena kalau saya lihat lagi kayaknya ini kalau warna hitam kurang cocok, mungkin kalau warna putih lebih cocok. Ya, di sini kalian ikutin aja sisanya. Nah, setelah kita bikin tombol back, kita bikin tombol apa nih? Zoom. Size. Jadi nanti ini mungkin bisa untuk membuat size-nya size berita yang di sini akan menjadi lebih besar.
Ya di sini sama aja. Ya kita panggil resource-nya. Nah, di sini bottom to bottom-nya pakai dari si back, lalu end to start-nya dari share, dari sebelahnya ya. Lalu top to top-nya dari back. Lalu selanjutnya kita bikin share ya, sama saja. Kalian tinggal ikutin aja apa yang saya tulis, apa yang saya coding di sini. Lalu selanjutnya kita bikin tombol favorit ya, di sini ada star ya. Kita lihat, nah di sini ada star. Ya, di situ ada star. Sama saja caranya juga. Lalu yang terakhir di sini ada menu zoom seperti mungkin kita ingin melihat fotonya lebih jelas, kita bisa memakai tombol tersebut. Dan jangan lupa setiap button-button ini karena nanti akan terpakai, jangan lupa untuk memakai di ID supaya nanti bisa dipanggil ke dalam codingan kita. Oke, setelah ini constraint layout ditutup di akhirnya di sini, kita tutup di sini. Lalu kita lanjut ke bawah, ya kita membuat sebuah scroll view, ya. Nah ini bisa di scroll ya, tuh bisa di scroll. Nah, kita membuat scroll view, kita kasih ID scroll view-nya, kita kasih match parent ya. Pokoknya kalian lihat aja di sini, ikutin aja yang di sini. Lalu di dalam scroll view kita punya constraint ya, constraint untuk membungkus ya ini ya. Ini semua kita bungkus dengan constraint. Match parent, wrap parent, baru teks pertama. Ya, teks pertama di sini kita membuat tulisan di ke atas. Nah, kita tulisan di sini detik news. Kita tuliskan dia di detik news, kasih text color di sini. Kita memakai hex saja. Kasih text style juga bold, lalu teks selanjutnya news ya. Untuk judul beritanya kita taruh di sini. Ya, kalian ikutin aja yang ada di sini. Lalu view, kita punya view di sini untuk hanya menambahkan garis saja untuk memperindah tampilan aja ya. Kita kasih garis di sini. Lalu setelah itu kita kasih text view lagi. Kasih text view untuk nama reporternya gitu. Lalu di bawahnya ada post time ya. Jadi ini tanggal berapa tanggal berapa berita ini dipublish. Oke. Ya ini kalian bisa ikutin aja ini. Ya, lalu di bawahnya mungkin kalian nanti ketika menonton video ini bisa di pause aja ya, di pause sambil diketik lagi di laptop kalian, di codingan kalian. Lalu text view terakhir ini ada konten beritanya ya di sini. Ya, kalian lihat sini, ikutin aja yang ada di codingan ini. Untuk ukuran-ukuran ya kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian. Lalu terakhir di sini ada text view kecil ya di sini, jadi nanti di akhir situ ada tulisan baca juga gitu, kayak setelah kita selesai. Biasa kan kalau kita setelah membaca sebuah berita kan ada tuh seperti rekomendasi untuk membaca berita yang lain. Oke. Sini kita tutup dengan constraint, lalu scroll view tutup, lalu kita tutup di sini di constraint layout. Oke, untuk detailnya juga sudah. Kita bisa beranjak ke sini ya, ke berita ini. Nah, tadi kan kita memakai recycle view. Nah, di sini kita akan apa sih namanya? Layout ini akan dipakai nanti, yang akan diulang-ulang oleh recycle view nantinya. Ya. Kita kasih namanya di berita aja di sini. Kita kasih linear layout ya. Kita kasih dia orientationnya vertikal. Lalu kita kasih card view. Nah, di sini card view di sini ya sebesar ini. Kita kasih aja dia match parent, web parent, marginnya 5 dp. Lalu elevation ini untuk membuat shadow ya.
buat shadow di card view itu kita memakai elevation, lalu pakai corner, kita kasih corner radius 10 dp ya. Oke, di dalam card view kita bikin constraint ya, kita bikin constraint di sini, kita bikin layout ya, kita bikin layout, match parent, web parent, marginnya kasih 10. Lalu di sini kita bikin card view. Nah, ini card view untuk fotonya karena foto ini saya mau dia tuh rada punya radius ya, rada kelengkung kayak gini supaya keren kelihatannya ya. Jadi kita pakai card view, kita jadi sebelum kita memanggil si image view ini ya, sebelum kita memanggil image view ini kita apa namanya, kita panggil dulu si kita bikin dulu si card view-nya ini. Oke, lalu card view di sini kita kasih ID dia. Kita kasih ID. Nah, lalu kita kasih layout width sini wrap content, corner radiusnya kita kasih 10 ya biar dia ngelengkung sedikit biar bagus. Start to start ini kita kasih parent, lalu top to top kita kasih parent juga. Nah, baru kita panggil si image view-nya dalam sini. Ya, kita kasih ID juga, jangan lupa width-nya berapa, height-nya berapa. Kita kasih juga description. Untuk di sini kita kasih description. Nah, scale tab-nya juga kita kasih terserah mau pakai apa, banyak pilihannya, center crop, center, fit atau apa banyak. Lalu di sini kita kasih scroll bar always draw horizontal track, kita kasih false. Nah, baru sini baru kita panggil si gambarnya. Oke, terus kita selanjutnya kita bikin text view. Nah, di samping kanannya ini kita bikin text view. Nah, kita kasih dia ID juga. Width-nya kita kasih 0. Nah, height-nya kita kasih wrap content. Margin start-nya kita kasih 10. Ya, ini ya margin start-nya ini nih. Biar ada jaraknya sedikit. Kasih 10. Margin end-nya kita kasih 10 juga. Lalu teksnya di sini ya. Teksnya di sini. Text size-nya juga kita kasih 16 sp, bold. Di sini constraint width-nya true, constraint end to end-nya parent, 100 start-nya kita panggil si ID, si CV image ini ya, si card view. Lalu top-topnya parent ya. Ini untuk text view yang pertama, lalu text view yang kedua. Nah, di sini deskripsi, sebuah deskripsi di sini. Ya, kita kasih konten, wrap content di sini ya. Kasih wrap content. Kasih margin start juga di sini. Lalu margin top, margin end juga. Nah, kita kasih teks di sini, kita kasih size-nya, jangan lupa pakai SP karena SP untuk satuan untuk size di Kotlin. Lalu start to end kita panggil si card view image, lalu top to button ini kita panggil si ini karena kita ingin menempatkan si deskripsi ini ya, deskripsi ini di bawah si title. Oke, selanjutnya kita pengen di sini ada satu logo buat nge-save berita itu ya. Jadi di image view kita kasih width height ya 27 dp, 25 dp, margin n-nya 10, bottomnya 10. Ya, description-nya kita kasih condes. Scale type-nya kita kasih fit center. Lalu baru kita panggil gambarnya. Oke, lalu setelah itu kita kasih constraint bottom ya, di sini kita kasih parent ya. Juga end to end-nya parent juga di sini. Baru kita tutup dengan constraint. Nah, jadi karena di sini kita kan pakai linear layout. Gimana nih? Ini card view. Ini sampai mana nih? Oh, ini semuanya.
Oh, ini card view sampai bawah sini. Lalu constraint yang ini. Oh, constraint sampai yang ini. Oke, oke. Ya, oke. Sudah sampai di sini, sampai di berita ini kita membuat untuk recycle view-nya ya. Nanti kita panggil si berita ini biar dia ngelooping ya sesuai berita yang kita punya. Oke. Oh iya, di sini kalau kalian lihat ya di setiap ID, misal kita buka si main lagi. Kalau kita lihat si ID di sini, biasanya ID itu ya di sini ada IV. Lalu kita lihat lagi ID di sini. Ya ini IV. Kita cari lagi mana ID ya. Mungkin di detail lebih banyak. Nah, di sini di sini ada image. Nah, di sini ada button, ada SV di sini, ada text view ya. Ya, biasa saya nulis kalau nggak teks atau nggak TV ya. Nah, seperti ini text view TV. Nah, apa sih sebenarnya TV? Terus tadi apa? CV gitu. Nah, ini sebenarnya tuh singkatan aja ya, singkatan dari ininya sendiri ya. Kalau misalnya kita pakai text view, berarti kita pakai TV. Bebas sebenarnya untuk memanggil ID itu sebenarnya bebas, nggak harus gimana-gimana, sebenarnya bebas. Tapi ya itu supaya mempermudah kita aja. Ya di sini text view kita kasih TV ya supaya nanti kita saat codingnya itu supaya kita lebih mudah aja. Lalu di sini, oh iya, saya ingin mengenalkan ke kalian juga. Tadi kan kita sudah membahas tentang menambahkan logo ya, logo-logo di project ini ya. Gampang copy paste. Lalu ke detail kayaknya. Nah, seperti ini nih. Kalau kita lihat di sini kan kontennya ini panjang banget ya. Panjang banget ke bawah kayak gini. Tapi codingannya kalau kita lihat di sini kita Android text-nya cuma manggilnya segini doang nih. Manggilnya segini doang. Tapi panjangnya kayak gini. Nah, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Kita panggil, kita tulis nih semua sepanjang itu. Kita terus di codingan ini, tapi ya jadinya codingan kita tuh jadi berantakan. Jadi kita bikin ya. Kita hanya memanggil sesuatu di sini. Ya, di sini ada add string. Nah, kalau kita control klik ya, kita langsung terbawa ke sebuah file di sini. Ya. Sebuah file. Ya, di sini kita bisa lihat ya di sini ya, name 1. Di sini lihat isinya kayak gimana. Nah, sepanjang ini isinya. Ya, jadi untuk mempersingkat juga dan untuk membuat rapih codingan kita ya tadi kita memakai si konten ini ya. Kita memanggil si string ini. Ya, caranya kita cuman butuh ke value lalu kita ke string di sini. Ya, kita itu belum bisa string. Kita ke string sini nah baru kita tambahkan. Nah, di sini juga kita punya title berita ya di sini reporter. Nah, sama condes juga kita tulis di sini. Jadi, ketika nanti kita ngoding ya, kita ngoding lalu kita ingin ya namanya layout ya, itu kan biasanya masih dummy ya. Ketika kita ingin menuliskan sesuatu, jadi kita tidak repot-repot lagi untuk nulis ulang, untuk copy paste ulang, nggak usah. Jadi kita tinggal taruh aja di string ini, lalu kita panggil aja langsung di sini. Ya oke, setelah itu saya ingin memperkenalkan juga tentang color. Ya, nah di sini di dalam values ini juga ada color ya. Nah, dalam ada color di sini. Nah, color jadi kalau tadi kan di beberapa codingan saya misalnya kayaknya ada di main. Ya, di main sini ya, di sini kita ada memanggil
Mana nih ininya nih? Berita, scroll view. Nah, ini dia. Nah, biasa kalau kita bikin background ya, background kita bikin kayak gini. Sebenarnya kita bisa juga kita option enter, kita extract color resource. Nah, kita bisa kasih di sini misal biru dongker, biru dongker ya, kayak gini ya. Nah, jadi nanti kalau kita misal kita butuh warna ini lagi, misal si upaya ini ya, yang tadi colornya white, kita kasih coba biru dongker. Nah, udah dia tersamarkan ya karena warnanya sama. Ya, kayak gitu. Jadi untuk kayak seperti color string gitu, kita bisa simpen dia. Jadi untuk memanggil dia ulang, kita tinggal panggil saja si colornya. Oke. Di dalam layout mungkin sudah aman ya. Jika kalian ingin melihat lagi nanti layoutnya, kalian bisa cek di deskripsi. Di situ saya sudah taruh untuk link source code-nya untuk ini. Ya, lalu kita beranjak ke codingannya ya. Codingannya di sini untuk memanggil tadi ya, circle view tadi kita di sini butuh adapter. Ya, kita bikin adapter di sini. Pertama kita bikin model dulu. Kita ingin menampilkan data-datanya dulu ya. Di sini kita ada data. Di sini kita kan mau bikin sebuah kelas nih apa data news. Kita bikin kelas news. Nah, kita membutuhkan tiga ini nih. Kita hanya membutuhkan tiga ini ya. Kita perlu title, kita perlu deskripsi, sama kita perlu foto. Udah gitu doang. Ya, untuk news ini. Ya. Lalu di sini kita berikan dia beberapa berita ya, karena kita tidak memakai API dan lain-lain. Jadi kita di sini masih manual. Kita kasih title-nya secara manual, lalu deskripsinya juga manual, lalu gambarnya juga di sini kita manual. Kita panggil seperti biasa ya, kita taruh di drawable ya, seperti ini contohnya. Kita apa namanya, kita copy lalu kita paste ke drawable. Kita langsung panggil aja seperti ini ya. Kita bikin contohnya di sini ada 5 berita. Lalu sini kita bikin adapter ya. Di sini ya kalian bisa ikutin aja apa yang saya ketik di sini. Tapi mungkin nanti jika nanti pas ketika kalian membuat layoutnya, membuat layout tidak lalu ID-nya apa namanya bikin beda ya, kalian tidak mengikuti saya. Nah, mungkin nanti kalian sesuaikan saja ID-nya yang ada di sini ya, seperti ini ya. Ini TV title di sini. Kalau kita komen klik di sini, nah dia langsung ke sini. Dia langsung ke TV ke ID yang kita maksud. Jadi nanti kalau misalnya kalian membuat codingan lalu tidak mengikuti ID-nya ya, kalian bisa ikutin sesuaikan aja sesuai ID yang kalian bikin. Oke, di sini kalian bisa lihat sambil dilihat dulu, sambil diketik dan dikerjakan ya. Ya, di sini kita panggil dia. Di sini news adapter.
Kita kasih juga di sini konteksnya list newsnya ya. List newsnya dari si news. Nah, dari news ini kita panggil dia. Kita bikin variabel nama list news, memanggil si list dari si news ini. Lalu kita recycle view, adapter, kita bikin news adapter, my view holder. Ya, baru kita bikin seperti ini. Kita panggil mereka di sini. Set data. Oke. Lalu kita ke tadi news model udah, kita ke main activity. Ya. Pertama-tama kita bikin ini ya, private let init var ini news adapter. Lalu nah, kalian ikutin saja yang di sini. Nah, lalu kita bikin di sini ada set content view. Sorry, bukan set ke ini adalah bawaan ya. Nah, kita bikin lagi di sini variabel headline news, if news model kayak gini, headline news model juga kayak gini. Nah, jadi kalau misal cut view nih apa news headline-nya di klik ya, misal kayak gini ya, dia langsung kayak gini. Ya, tapi di sini kita belum menentukan kontennya karena tadi kita hanya menentukan judul dan deskripsinya saja. Jadi kita belum memakai konten ya, belum ada teksnya di sini, nanti akan disempurnakan lagi. Sorry, detik.com. Oke. Nah, di sini kita panggil juga sini detail activity-nya ya. Nah, ini untuk food extra ini ya, constant di sini ya kita udah pakai companion object. Jadi ini mempermudah kita juga gitu. Nah, di sini juga kita dari detail nih ya. Ini untuk yang tadi saya bilang ya, kalau kita di sini untuk apa kita tadi memasang-masang ID di setiap button ya, tadi seperti ini misal contohnya. Kita panggil btn ID di sini. Kita kasih dia btn ID. Lalu set on click listener. Nah, baru kita intent. Nah, kita intent dia buat ke main activity. Ya, misal contoh kayak gini, kita ke sini ya. Kita pencet si buttonnya, nah dia bisa balik kayak gini. Ya, karena codingan yang tadi. Kita panggil si btn back-nya biar dia dari detail ya, dari detail activity dia intent ke main activity. Oke. Oke, apalagi menu sudah kita bahas, layout, drawable juga sudah kita bahas di sini, adapter. Mungkin kita Oke, oh iya, sebelum saya lupa menjelaskan Gradle ya, masalah Gradle ya. Sebelum ada beberapa fungsi nanti yang tidak bisa kita jalankan ya ketika nanti coding ya, terutama di bagian di antara main atau di activity biasanya ada yang tidak berfungsi karena kita belum menambahkan Kotlin sintetis ya.
Jadi sebelumnya itu seperti ini, hanya seperti ini. ID Kotlin Android ya. Sebelum itu hanya seperti ini, tapi karena kita ingin menjalankan ada beberapa fungsi yang ingin kita jalankan dan dia itu berjalan bukan apa namanya? Bukan default ya. Jadi dia kita tambahin di sini extension kayak gini ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian belum sync ya, misal kita tipoin aja deh. Nah, kayak gini. Kalian bisa sync dulu ini, sync now ya. Seharusnya ini di awal-awal ya. Harusnya ini di awal-awal. Kalau misalnya tanpa si extension ini, codingan kalian banyak yang error nanti. Jadi ini juga penting. Nah, di sini juga di sini juga ada bagian penting juga di Kotlin dependencies juga. Di sini kalian bisa tambahin implement member. Ya, kalau di versi-versi sebelumnya biasanya apa untuk recycle view dan card view itu kita harus nambahin ya. Tapi seperti untuk yang versi-versi yang sekarang itu kita tidak perlu lagi menambahkan karena sudah include mungkin. Ya, pokoknya jangan lupa tambahkan extension di sini pakai S ya. Karena banyak yang salah karena lupa pakai S. Jadi cuma extension tanpa S gitu. Jadi tetap error kayak gitu. Oke, apalagi di sini string. Nah, di mens juga ya. Di mens. Tadi kita udah bahas ya tentang color. Kita nyimpan color, kita nyimpan string. Sebenarnya kita juga bisa nyimpan ukuran di sini. Kita pakai dimens ya. Misal kita kasih contoh sebentar aja, sedikit aja. Misal di sini ya ada 14 SP di sini. Nah, di sini kita bisa extract dimension resource ya. Dimensi ini dari dimension. Nah, kita bisa kasih nama nih. Misal 14 SP di sini misal dia namanya teks standar. Standar gini ya, standar. Nah, kalau ini kan kita terbaru nih kita kasih dia teks standar ya. Nah, berita utama juga misal kayak gini, kita nggak usah tulis 14 SP, kita kasih aja teks standar. Ini juga udah. Ini juga misal kita tambahin kayak gini. Juga udah bisa teks standar. Lalu ini juga ya. Ya kayak gitu. Nah, itu untuk dimensi. Jadi sama ya, kita bisa nyimpen color, kita bisa nyimpen color di sini, kita bisa nyimpen dimensi, kita juga bisa nyimpen string. Oke, apalagi yang belum kita bahas? String, menu. Nah, ini untuk logo-logonya. Ini untuk logo-logonya. Ini yang gambar-gambar yang saya download dari internet ya. Lalu saya masukkan ke dalam Kotlin ya untuk dipakai di sini ya. Oke. Ya, mungkin itu saja. Mungkin cukup. Jadi pada video kali ini kita sudah sama-sama belajar ya. Saya menjelaskan bagaimana membuat sebuah aplikasi ya. Aplikasi simple untuk menampilkan sebuah berita ya. Di sini kita kasih contoh detik.com. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat difahami dan yang paling penting ya semoga ini dapat bermanfaat buat kalian. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf
Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat bermanfaat buat kalian. Saya juga di sini masih belajar, jadi masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang belum saya pahami dan saya mengerti. Jadi ya masih banyak kekurangan lah untuk saya dari paham materi atau mungkin dari hal saya menjelaskan juga mungkin masih banyak kekurangan. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Rodi Safia Zaidan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.